Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita hari ini boleh kembali berkumpul bersama-sama. Kita akan kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan saling mendukung satu dengan yang lain melalui doa. Dan bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang mengikuti secara live streaming, saya mengucapkan selamat bertemu kembali. Kita akan bersama-sama kembali menikmati dan juga kita mengikuti ibadah doa malam ini. Baik, saya mengundang semua jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Allah sudah menjadikan hari ini hari yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yang bersuka cita, kami persilakan, boleh bertepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan bersama-sama, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, luar biasa. Bila mana Tuhan sudah menjadikan hari-hari kita sesuatu yang istimewa. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita mau serahkan ibadah doa kita malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, dan Allah yang sempurna, terpujilah Engkau, dikuduskanlah nama-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau sudah menjadikan hari-hari kami sesuatu yang luar biasa. Pribadi lepas pribadi, Engkau memperhatikan kami secara khusus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan, untuk setiap berkat yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh mengucap syukur. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh Engkau memperhatikan kami secara pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Dan malam ini Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami serta doa-doa kami mau semua saudara kami pun boleh mendapatkan kasih karunia-Mu, dan mereka pun boleh bersama-sama mendapatkan dukungan dari kami melalui doa-doa kami, karena mereka adalah saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga beberapa saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah mereka boleh mendapatkan penyertaan-Mu, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami untuk saling mendukung dan juga bersuka cita, karena Engkau Allah sudah memberkati di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal luar biasa bila mana kita menikmati hari-hari kita, bila kita mencermati hari-hari kita, bagaimana Allah berkarya di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang berbeda satu dengan yang lain. Ada banyak perbedaan yang boleh kita rasakan bersama-sama. Ada sukacita, ada sedih, ada perasaan tertekan mungkin, juga ada kekhawatiran karena profesi kita yang berbeda. Tetapi di dalam segala hal semuanya itu, bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita boleh berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari bersama-sama kita mau katakan itu melalui pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama kita katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kita akan katakan bahwa hanya Tuhanlah penolong kita yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Bersama-sama segala perkara Tuhan dapat ku tanggung di dalam Engkau. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Katakan tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan di dalam hidup kita. Tetap percaya Tuhan setia. Iya. Hanya Tuhan Allah kita yang mampu kita boleh sandarkan segala harapan. Kita akan menyaksikan satu video singkat yang boleh menolong kita untuk kita boleh semakin dikuatkan di dalam hidup ini bila mana kita menghadapi beberapa tekanan, beberapa beban. Bahkan mungkin hal itu terjadi tanpa kita sadari. Tahu-tahu muncul tekanan, muncul hal kekhawatiran yang menghambat kita untuk bangkit ataupun akan menjadikan kita lebih bermalas-malasan di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama saksikan video ini. Sekiranya ini nanti boleh menolong Bapak Ibu untuk bisa diingat bila mana kita sudah hampir menyerah, kita boleh bangkit. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata.
Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa yang sudah boleh menolong kita untuk lebih semangat lagi. Bila mana kita menghadapi banyak tekanan, banyak kekhawatiran, kita boleh bangkit. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, amin, kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Baiklah, kita mau katakan bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mau sandarkan harapan kita, segala kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama pujian Kaulah harapan di dalam hidupku, yang akan terus menolong kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan begitu pujian ini selesai, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ana untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa membuka hati, buka telinga untuk mau diajar melalui firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan Kaulah harapan di dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau katakan bersama-sama pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa
memandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, katakan sekali lagi, kita memandang wajah Tuhan dan kita bisa berseru melalui doa-doa kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dan katakan Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, hanya Tuhanlah harapan kita di dalam hidup ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ana. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar kembali akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berilah kami hati seorang murid yang boleh belajar senantiasa hanya kepada guru besar kami, guru agung kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau kita melihat dari flyer yang sudah dibagikan, Bapak Ibu Saudara tentunya sudah melihat akan belajar apa kita malam hari ini, ya. Sudah membaca flyernya ya? Ada satu judul yang tertera di situ. Apakah yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Apakah? Iya, bisa dikeluarkan saja slide-nya supaya kita bisa melihat bersama-sama. Bisa keluar? Baik, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Perjanjian baru, kitab Roma pasal 12 ayatnya juga 12. Jika sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 12, 1, 2, 3. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Baik, kita akan kembali ke slide-nya. Malam ini kita berbicara tentang optimis. Ya, kita melihat kata ini istimewa sebenarnya. Dan ini sebenarnya sangat dekat dengan karakteristik orang-orang percaya. Ya, kita melihat dari asal bahasanya, jadi dia diambil dari bahasa Latin yang katanya adalah optimum. Biasa kita mendengar kata optimum ya, optimum, optimal, ya, yang diartikan sebagai bagian terbaik dari sesuatu. Ya, kemudian dari kata ini diserap ke bahasa Prancis dengan kata optimisme dan bahasa Inggris juga optimum. Kedua-duanya ini menunjukkan satu kata yang sama-sama ada dalam keadaan yang paling baik, ya, the best gitu. Dan ini diperkenalkan pada abad
pertengahan abad ke-18. Dan sekarang kita melihat arti katanya secara umum. Next. Ada optimis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah menunjuk kepada orang. Optimis itu orang yang selalu berpengharapan atau dia berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, ini adalah optimis di dalam bahasa Indonesia. Itu ada kata pengharapan di sana. Jadi menunjuk kepada pribadinya, orang yang berpengharapan, selalu ya, ada kata selalu di situ, berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Kemudian kalau kita lihat dari bahasa yang lain, ada yang mengartikan bahwa ini adalah to make as perfect, effective, or functional as possible. Jadi membuat itu seoptimal mungkin, sesuatu itu menjadi sempurna, efektif, berfungsi ya, semaksimal mungkin. Kemudian juga arti yang lain menunjukkan is the state of being cheerful or hopeful. Ada lagi pengharapan di sini ya. About the future and about the world around you. Jadi tentang pengharapan, bersikap ceria, kemudian sukacita ya, dan penuh pengharapan untuk sesuatu masa depan dan segala hal yang ada di sekitarnya. Itu adalah optimis. Dan arti yang lainnya juga menunjukkan adalah a mental attitude characterized by hope and confidence in success and a positive future. Ini menunjukkan juga ada harapan, sikap mental ya, sikap mental yang menunjukkan bahwa atau dia punya ciri khas atau karakteristik yang punya harapan. Percaya diri bahwa akan berhasil, akan bisa menjalani dan bahwa masa depannya itu baik. Itu adalah arti positif. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya selalu dekat dengan kata pengharapan. Ada harapan, harapan. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru kalau kita pelajari, kata itu selalu dekat dengan firman Tuhan dan selalu dibagikan, dingiang-ngiangkan untuk kita sekalian. Nah, dari arti kata ini kita melihat bahwa optimis itu menunjukkan sikap hati. Tadi ada cheerful ya, sukacita. Di ayat yang kita baca juga di situ berpengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ada sukacita, sikap hati di situ. Kemudian ada sikap mental. Mental kita pun menjadi bagian dari orang-orang yang optimis atau sifat-sifat optimis itu. Kemudian juga optimis ini mengandung cara pikir. Slide-nya bisa next. Ada sikap hati, sikap mental, kemudian cara berpikir kita bahwa kita selalu memandang sesuatu itu akan bisa sukses tadi, confidence, ada kepercayaan diri, kemudian ada cara berpikir bahwa itu akan bisa membawa kepada kesuksesan, dan itu menyatakan juga optimis itu adalah suatu tindakan. Karena kalau kita lihat di dalam arti katanya tadi ada yang menunjukkan bahwa optimize itu adalah kata kerja. Jadi optimis itu juga berupa tindakan. Selain kita dengan sikap hati kita bersukacita, secara mental kita juga siap memandang segala sesuatunya dengan positif, baik, berpengharapan, tetapi kita juga harus membentuk di dalam satu tindakan dari sikap optimis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Ada kata pengharapan di sana. Kalau kita melihat kurang lebihnya, Alkitab itu mencatat ada 659 kata yang terkait dengan pengharapan. Next. Mungkin ada dari ayat-ayat tersebut yang menjadi favoritnya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang pengharapan itu bagai apa? Sauh. Nah, sauh itu apa toh? Terdapatnya di dalam kapal ya. Kapal itu kalau tidak ada sauhnya, bagaimana dia bisa bersandar, berlabuh, nggak akan pernah sampai kepada
tujuannya. Nah, pengharapan itu seperti itu. Mungkin itu salah satu favoritnya Bapak Ibu Saudara. Ada lagi mungkin yang punya ayat favorit yang berhubungan dengan pengharapan atau harapan. Yang sebenarnya itu adalah bagian dari sikap optimis. Ada? Seperti saya mendengar. Dalam Amsal itu juga banyak tentang harapan. Memang kalau kita mau lihat, yang sering diperdengarkan adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, karena apa? Di dalam berharap itu mungkin ada kegalauan, kesesakan, sepertinya tidak terjadi apa yang kita harapkan, tetapi diminta untuk kita tetap bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya angkat di Rabu pertama kita masuk di dalam tahun yang baru 2022. Ya, masih tanggal 5. Masih tebal ya kantongnya. Jadi masih aman kalau saya katakan bersukacitalah dalam pengharapan ya. Tetapi pasti ke depan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan sejujurnya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, benar-benar firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Ya. Dia tidak hanya akan mengenai orang yang difirmankan, tetapi juga orang yang menyampaikan. Jadi hari ini, pas hari ini, saya benar-benar diajar untuk bagaimana memandang segala sesuatu itu dengan optimis. Jadi ada satu hal yang terjadi hari ini yang membuat saya teringat dan diingatkan oleh suami saya bahwa ya, sebelum firman itu kamu sampaikan, hari ini kamu harus ngerasakne dulu firman Tuhan itu. Dan memang benar-benar firman yang menjadi pedang yang bermata dua. Dan saya bersyukur karena pengalaman bersama Tuhan itu sungguh lengkap. Belajar, mengajar, yang paling efektif adalah bagaimana kita sendiri bisa mengalami, kemudian bisa mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa percaya apa yang kita ajarkan ketika kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi bagian pengajaran itu. Sehingga hari ini, ya, firman ini tidak hanya berbicara untuk kita sekalian, dalam artian yang mendengarkan, tetapi juga yang menyampaikan, mendapatkan bagian pengajaran ini. Kita lanjutkan slide-nya. Jadi ada 659 kata kurang lebih yang mempunyai akar kata sama dengan pengharapan. Jadi inilah yang saya maksud di awal tadi, bahwa anak-anak Tuhan itu identik dengan orang-orang yang optimis. Orang-orang yang harus mempunyai sikap hati, sikap mental, cara pikir dan juga tindakan optimis di dalam hidupnya. Karena di dalam Alkitab selalu ditekankan ada harapan. Walaupun orang Israel pada masa perjalanannya dari Mesir ke tanah perjanjian penuh dengan liku-liku, tetapi seringkali juga Tuhan memberikan harapan. Seakan-akan itu tidak selesai-selesai perjalanannya, bahkan berganti keturunan demi keturunan. Tetapi tetap ada pengharapan mereka sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kenyataannya memang mereka sampai. Dan inilah yang membuat pengharapan itu juga diberikan ketika di masa nubuatan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberi pengharapan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak optimis. Karena memang ada 659 kata kurang lebih yang selalu mendorong kita untuk menjadi optimis. Next, kita akan melihat kata-kata atau sikap-sikap yang terkait dengan optimis itu. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ada kata harapan.
Kemudian ada kata sabar. Mungkin kata ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan karena memang sabarnya pada masa kesesakan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa sabar dalam kesesakan. Kalau sekarang anak muda mengenalnya dalam kegalauan. Ya. Kemudian juga kata yang diungkapkan lagi itu adalah ada doa di situ. Bagaimana kita bisa sabar, kemudian tetap berdoa di dalam kesesakan, ya? Ada ketekunan juga. Berdoanya tidak sekedar berdoa, tetapi ada ketekunan. Nah, akhirnya itu sebenarnya satu lingkaran yang menghasilkan sukacita, berpengharapan lagi. Kemudian kita tetap sabar, mungkin harapannya belum terpenuhi, kita harus sabar lagi, terus didoakan ya. Doanya dengan tekun, walaupun harus berulang-ulang dengan pokok doa yang belum dijawab ya. Kemudian kita harus tetap sukacita karena kondisinya mungkin tidak sesuai dengan realitanya ya. Dengan harapan kita, kemudian berharap terus dan terus. Jadi lingkaran yang saling terkait yang menjadikan kita memang pribadi optimis di dalam Tuhan. Sungguh biarlah ini memberkati kita sekalian di tahun yang baru ini, karena mungkin ada banyak pengalaman baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita mungkin harus ya melewati up and down dalam hidup kita. Bagi anak-anak kita mungkin ya mereka harus mulai luring ya. Dengan 2 tahun sudah rebahan, mungkin juga terkaget-kaget. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin Tuhan akan sediakan yang menuntut kita harus optimis, berpengharapan. Ya, mungkin kondisinya bisa jadi sudah lebih nyaman karena pandemi akan menjadi endemi, tetapi kita tidak pernah tahu juga. Karena kondisi di belahan dunia yang lain masih ada banyak kejadian-kejadian yang kita juga tidak pernah prediksi sebelumnya. Tapi yakinlah, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Tekun di dalam doa dan tetap sabar. Kita tahu bahwa Allah kita pasti memberkati pengharapan dan rencana-rencana kita ke depan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mengingat kembali akan janji Tuhan bahwa ketika kami membangun diri kami dalam pengharapan di dalam Tuhan, maka kami akan mempunyai kehidupan yang optimis di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menempati janji-Mu. Dan pengharapan itu menjadikan sauh yang kuat bagi jiwa kami, bagi hidup kami, bagi masa depan kami. Dan kami akan pegang itu senantiasa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ana untuk firman-Nya. Semoga biarlah firman itu boleh menolong kita untuk semakin hari, semakin siap memasuki dan menapaki tahun 2022 ini, untuk tidak mudah menyerah, untuk terus berharap. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memberi yang terbaik yang diperlukan kita seturut dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita ya, tapi kehendak Allah. Dan percayalah, bila hal itu terjadi, siap-siaplah untuk mempercayai terus bahwa Allah mempunyai rencana yang indah di dalam hidup ini. Baik, kita akan bersama-sama meresponi firman yang sudah kita dengar bersama-sama dengan pujian nomor 247 dari nyanyian pujian Percaya Patuh. Kita akan bangkit bersama-sama untuk memuji Tuhan.
Kita pujikan nomor 1, 3, dan 4. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni sebelum ku serahkan penuh hidup atas sekalian, atas pesta Tuhan, dengan hati percaya. Beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh, jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ibu Ana akan menolong kita memimpin di dalam doa syafaat. Adapun beberapa pokok doa yang boleh kita akan dukung bersama-sama. Yang pertama bahwa kita akan mendukung bersama di dalam doa untuk jemaat yang mengalami sakit dan dalam pemulihan. Ada Pak Maksum yang kita tahu habis operasi, kemudian mungkin beberapa lagi lansia yang boleh kita terus mendukung supaya dalam kondisi saat ini cuaca yang kadang tidak mendukung untuk kondisi kesehatan dan kekuatan lansia, tetapi Allah akan terus memberkati. Kemudian kita akan berdoa juga seperti tadi disampaikan bahwa tatap muka dalam pendidikan sudah dimulai. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita, biarlah berkat Tuhan terus menaungi akan kesehatan dan kekuatan, sehingga bila mana anak-anak kita yang masih pendidikan saat bertemu saudara, bertemu teman-teman mereka tidak berlebihan karena jarang bertemu, sehingga ada rem ataupun boleh juga kita boleh saling menjaga anak-anak kita. Kemudian kita akan berdoa juga untuk pergumulan tiap-tiap jemaat, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan terus akan memberi jawaban seturut dengan kehendak-Nya, dan kita boleh sabar untuk menanti jawaban yang kita kehendaki dari Tuhan. Mungkin ada tambahan lagi yang mau disampaikan untuk jemaat yang ada di gereja? Jika tidak ada, kami persilahkan Ibu Ana untuk menolong. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya
Kita akan katakan sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, supaya kita semakin yakin melalui komunikasi kita dengan Tuhan bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan sahabat kita. Karena itu mari kita bersama-sama datang secara pribadi kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara baik yang di gereja maupun yang di rumah, kita datang secara pribadi kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan-pergumulan pribadi kita kepadanya. Sampaikan kegalauan kita. Mungkin kita sempat takut dengan tahun yang baru, dengan segala ketidakpastian yang mungkin kita punya. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan Yesus tidak pernah lelah untuk mendengarkan kita. Mari kita akan bawa di dalam doa saudara-saudara kita yang kita ingat mereka sedang di dalam pergumulan. Mungkin pergumulan di dalam pekerjaan mereka, pergumulan di dalam rumah tangga mereka, pergumulan di dalam pendidikan mereka. Mari kita ingat mereka, sebut namanya. Mungkin sebutkan 2 sampai 3 orang saudara kita di dalam Tuhan yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mereka. Tuhan, kami menaruh beban atas pergumulan hidup kami di dalam kuasa-Mu. Demikianlah juga kami menaruh harapan-harapan kami atas beban-beban kehidupan kami hanya kepada Engkau. Kami juga mau menyebut
saudara-saudara kami yang kami tahu mereka sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami seiman di dalam Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan teman hidup yang mereka rindukan menjadi bagian kehidupan dan masa depannya. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan kami bagi keluarga demi keluarga yang saat ini mengalami keterbebanan di kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau memberkati supaya setiap keluarga-keluarga boleh dilawat oleh Tuhan dan merasakan berkat Tuhan di tahun ini. Ada pengharapan yang mereka taruh hanya di dalam Engkau. Kami juga berpengharapan hanya kepadamu Tuhan untuk masa depan anak-anak muda kami. Mereka yang sedang dalam pendidikan, saat ini dimulai pembelajaran tatap muka. Kami mungkin sebagai orang tua merasa ada keraguan, ketakutan, karena mungkin masih sebagian dari anak-anak kami yang melakukan vaksinasi. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh menyampaikan apa yang menjadi beban kehidupan kami, pemikiran kami, dan kegundahan hati kami hanya kepada Engkau. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk pembelajaran sekolah minggu kami yang akan kami mulai juga secara tatap muka. Kami menyerahkan supaya Tuhan memberkati, supaya kami boleh mengobati kerinduan kami, berinteraksi dengan anak-anak kami, membentuk karakter mereka secara langsung Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong. Kami juga mengingat untuk jemaat kami yang sedang sakit, Bapak Maksum Tuhan. Tuhan, kami memohon kekuatan yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan kepada beliau. Demikian juga Tuhan sukacita Engkau taruh di dalam hatinya, di dalam melewati masa-masa pemulihan kesehatan ini. Kami juga berdoa bagi para lansia yang mengalami kelemahan fisik mereka, mereka yang terus rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan dalam doa-doa mereka. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bagi rencana pentabisan Pendeta Muda Singgih untuk menjadi pendeta pengantar Injil secara penuh yang akan kami laksanakan pada bulan Januari ini. Biarlah Tuhan kami boleh berdoa supaya apa yang kami rencanakan Tuhan juga memberkati dan beliau boleh disiapkan secara khusus oleh Tuhan untuk melewati masa pentahbisan ini, semakin membuat beliau efektif untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa supaya cabang kami BPW Pagung semakin didewasakan dan semakin diberkati di dalam pengabaran Injil dan kesaksiannya kepada saudara-saudara kami. Tuhan, kami sungguh menyerahkan proses pentahbisan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga rindu berdoa bagi gereja kami terus memohon berkat Tuhan menyertai atas gereja kami supaya semakin diberkati dalam pengertian dan pengenalan kami akan Tuhan. Hidup kami dibawa semakin serupa menjadi Kristus dan kami didapati Tuhan setia pada saat Tuhan datang kembali menjemput gereja-Mu untuk kami mendapatkan anugerah mahkota kehidupan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami malam hari ini di dalam doa. Biarlah kami tidak berhenti pada malam hari ini mendoakan saudara-saudara kami dan gereja kami serta pelayanan-Mu. Tapi kami terus akan membawa pokok-pokok doa kami di dalam doa-doa pribadi kami di rumah kami masing-masing, di dalam pokok doa keluarga kami. Kami mengingat untuk bangsa dan negara kami, berkatilah bangsa dan negara kami, kota kami, kabupaten juga diberkati di dalam berkat Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia, pakailah secara efektif Tuhan untuk pengabaran Injil. Bagaimana kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Inilah seru doa kami, terjadilah menurut rencana dan kehendak Tuhan atas semua yang boleh kami sampaikan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong kami untuk memahami kedalaman isi hati kami, karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha tahu. Ampunilah segala salah dosa dan kegagalan kami untuk setia kepada Tuhan.
Tapi biarlah berkat-Mu tetap nyata atas kami, baik bagi kami yang hadir pada malam hari ini maupun kami yang mengikuti doa ini secara live streaming. Berkat-Mu nyata atas kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami mau percaya dan taruh semuanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah doa untuk hari ini. Kembali kita nanti akan bertemu kembali untuk hari Rabu. Boleh kita berjumpa kembali untuk saling mendukung kembali saudara-saudara kita satu dengan yang lain melalui doa dan pujian kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selamanya.